wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Mas Yatno atas warahmatullahi kesempatannya dan mohon izin mama-mama sekalian. Saya ingin bertanya aja, kan tadi pertanyaan dari karena sudah tidak ada komentar, tadi saya masih menunggu, takutnya masih ada jawaban ataupun tambahan yang buat Mang Karna, makanya saya menunggu. Baik, terima kasih Mang Tony atas pemaparannya. Yang ingin saya tanyakan adalah dengan kondisi saat ini, tentu ada yang kurang, artinya dalam kita terutama masuk ke bulan Ramadan ini, yaitu berjamaah, khususnya di masjid, dan secara khusus lagi bagi saya yang tinggal sendiri, artinya tidak dengan keluarga. Ada sesuatu yang hilang, yaitu berjamaah. Dan seperti sama-sama kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu keutamaannya sangat besar sekali dibanding sholat sendiri. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana agar kita tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah dalam kondisi saat ini, yang memang secara aturan kita sudah dilarang untuk berjamaah di masjid, dan malah masjid di dekat saya ini digembok. Tadinya minggu-minggu kemarin kita masih sempat bisa masuk walaupun ada larangan, tapi karena hari sudah seminggu ini masjidnya digembok, jadi kita tidak bisa subuh berjamaah dan sholat-sholat lain berjamaah. Terima kasih, itu aja, mohon masukan dan sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terima kasih Mang Doni. Seperti yang pernah saya ungkapkan bahwa giroh untuk ke masjid itu memang besar ya. Itu suatu saat nanti ya kita tidak akan peduli corona lagi. Ya orang pada masjid kalau terlalu lama ditutup begitu ya, seperti ini tanda-tanda bahwa orang ada kebutuhan di dalam diri orang itu untuk pergi ke masjid gitu ya. Silakan, tapi dijawab aja. Silakan, siapa yang mau jawab? Saya, aduh ya, makanya Mang Doni, alhamdulillah kalau punya sifat itu berarti menunjukkan bahwa hati Mang Doni terikat dengan masjid. Itu salah satu ciri atau golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di akhirat nanti di padang ketika ada naungan ketuhanan Allah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yaitu satunya orang yang hatinya tertaut dengan masjid. Nah, kalau kita punya perasaan seperti itu, berarti istiqomah sampai kita meninggal, insya Allah itu menunjukkan bahwa kita calon orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar yang nggak ada naungan kecuali hanya naungan Allah saja. Berbahagialah, bersyukurlah, bergembira bagi orang yang hatinya tertaut dengan masjid. Nah, adapun untuk kondisi sekarang, ketika kita tidak bisa, kalau kita punya sikap seperti itu, punya perasaan seperti itu insya Allah janjikan bahwa pahalanya tidak berkurang. Tetap kita mendapatkan pahala berjamaah. Karena ini ada uzur syara, kan? Ada uzur syara. Asmahanya kita misalnya ketika kita sudah kita selalu berjamaah, dawam, pas kita sudah tua, sudah tidak renta, nggak bisa lagi pergi ke masjid, maka kita akan mendapatkan pahala terus, pahala berjamaah terus sampai kita meninggal. Itu saja barangkali Mang Tony, bersyukurlah Mang Tony punya hati yang terpaut terus dengan masjid, dan itu menjadi salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Terima kasih. Enggak, yang lain ditambahkan. Kalau nggak salah kemarin itu Ustadz Hasan atau Mang Hasan itu pernah mengungkapkan ya, kalau sudah biasa berjamaah, artinya bukan mendadak-mendadak, berjamaahnya sudah rutin, sudah menjadi kebiasaan, dalam kondisi seperti ini masih mendapatkan pahala jamaah, kata Mang Doni. Ya, saya ingat-ingat. Jadi baiknya ya itu, makanya pentingnya istiqomah dalam suatu ibadah begitu. Jadi kalau sudah kelewat karena tidak melakukan karena suatu hal yang uzur, kita masih mendapatkan pahala. Seingat saya begitu. Itu ya Mang Hasan ya. Coba Mang Hasan. Iya. Ya, ini ada di Fathul Bari, di Sahih Muslim, di Sahih Bukhari,
Ada sarahnya yaitu di babu yuktabu lil musafiri mithlu makana ya'malu fil iqamah. Jadi ada hadis idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu makana ya'malu muqiman sahihan. Jadi seperti yang disampaikan Bang Tony tadi bahwa ketika kita sudah mendawamkan suatu ibadah terus kita ada uzur untuk melaksanakan itu kayak sakit atau lagi sekarang ada uzur corona dan lain sebagainya, itu pahalanya tetap karena sebelum itu sudah melaksanakan dawam. Nah, sini di keterangannya man kanat adatu ayusollia jama'atan fata'adzara fanfaroda kutiba lahu thawabul jama'ah. Jadi Imam Subki kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, barang siapa yang sudah terbiasa melaksanakan sholat jamaah, kemudian ada uzur syar'i, fanfaroda, kemudian sholatnya sendirian. Kutiba lahu thawabul jamaah, maka tetap dicatat sebagai sholat yang berjamaah. Tapi ya seperti yang disampaikan Mang Yatno tadi, syaratnya sebelum ada uzur itu dawam. Ya, itu tinggal kitanya lah masing-masing balik ke kita. Kalau Mang Doni dari nyantren juga udah sergep jamaah. Kalau saya udah dioprak-oprak dulu. Baru jamaah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tambahan? Barangkali Mang Ade atau Mang Ayib atau Mang ini Mang siapa namanya? Mang Rizal. Dari tadi udah mau menghidupkan. Silakan Mang Rizal. Sebelumnya Mang Rizal, itu namanya Rohana itu kemarin ternyata Mbak Rohana beneran. Jadi untung nggak saya kudain itu. Silakan Mang. HP ini pakai HP anak saya, jadi saya minimal gini Mang, kalau kias ke Mang Hasan itu kan HP itu dipegang terus sama anaknya. Sekarang tidak dipegang, nah sekarang diisi ngaji, pahalanya dapat kali ya. Moga-moga begitu. Amin. Ya, amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung tadi, sebenarnya menyambung pertanyaan Mang Karna. Jadi intinya doa antara azan sama iqomah itu tadi, setelah azan dan antara azan dan iqomah itu sendiri tidak ada hadis yang menjelaskan, kan hanya inna doa la yuraddu bainal azan wa iqomah fad'u. Dalam hadis riwayat Ahmad itu sesungguhnya orang yang berdoa antara azan dan iqomah itu tidak tertolak ya. Maka berdoalah. Tapi redaksi doa yang khususnya itu tidak ada emang ya. Pertanyaan saya yang menegaskan dari pertanyaan Ustaz Karna tadi. Yang kedua, saya pernah kalau nggak salah ngaji kita di Jami'us Shogir, itu Ustaz pernah menjelaskan bahwa muazin itu adalah orang yang paling lehernya itu akan paling panjang di hari kiamat. Nah itu makna kiasan dari hadis ini. Mohon diperjelas. Nah, yang ketiga, saya sering diajarkan, cuman saya tidak tahu hadisnya, mungkin Ustaz lain bisa mencarikan hadisnya, sering diajarkan oleh kakek saya dulu, bahwa kalau azan itu, hayya ala sholahnya itu menoleh ke kanan, hayya ala falanya menoleh ke kiri. Nah itu karena hanya sekedar adab saja atau memang sudah ada hadisnya itu yang menjelaskan atau menerangkan tentang adanya adab kalau mengucapkan hayya 'alas shalah atau kita azan mengucapkan hayya 'alas shalah itu menoleh ke kanan dan hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih
Bang Rizal. Silakan dijawab atau diungkapkan pengalaman dan apa yang telah ditemukan di kitab mana begitu. Wah, Bang Karna kayaknya lagi itu ya, benar disconnect ya. Silakan, waduh. Lagi Pak moderatornya nggak bisa jawab loh nih. Harus ada yang jawab nih. Kalau nggak nanti tak taruh di PR. Ya, Maib. Maib itu lagi menyusun kalimat karena Maib itu memang unik. Silakan Maib. Mengenai posisi azan, ya ketika azan seperti menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, kemudian juga ada yang memegang ada yang seperti ini ya, memegang ada yang menutup telinga gitu kan ya. Itu saya belum mendapatkan ininya ya, dalilnya ya, cuma hanya pernah mendengar aja seperti itu gitu. Tapi yang azan itu sepertinya kalau mengangkat tangan sebelah gitu ya, itu banyak yang melakukannya. Itu hanya, jadi saya juga hanya melihat gerakan posisi muazin itu ya turun temurun aja gitu, nggak ada yang sama, terus juga belum mendapatkan penjelasannya yang secara dalilnya gitu ya. Mungkin itu keutamaan atau enaknya gitu ya, yang azan seperti itu. Gitu. Jadi hanya itu aja, hanya penjelasan. Ustadz juga pernah saya mendengar Ustadz ketika ngaji itu kalau azan katanya sambil menutup telinga gitu sebelah gitu. Itu juga mungkin kalau di kitab-kitab yang itu ada gitu, tapi saya belum pernah mendengarnya. Mungkin Mang Hasan yang sering baca kitab ada, Mang? Sudah pernah gitu? Ya silakan, Mang. Kalau saya belum tuh. Silakan, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kalau di Raudhatul Thalibin ini cukup lumayan jelas, itu ada tata caranya seorang muadzin. Jadi yang ke-6 itu yusanu iltifatu fil hayalatain. Jadi disunahkan menoleh ketika membaca hayalas sholah hayal falah yaminan wasyimalan. Jadi tapi nanti kalau untuk jelas hadisnya ini dicari-cari juga ketemu sebenarnya, tapi kalau hanya hadisnya kadang-kadang ya bahasa kiasan seperti tadi kata Mang Rijal bahwa nanti muadzin itu di sebuah hadis lehernya paling panjang. Gitu. Ini ada di Azkar juga ada, tapi nanti ini diuraikan oleh Imam Muslim, jadi harus cari dulu nih, agak lama, buat besok aja lah. Ini agak lama juga sih, kitabnya ada di kamar ini, nanti nyarinya ini. Iya. Kitab kok ditaruh di kamar, berarti sebelum tidur baca kitab. Itu stoknya Mang Yatno. Jadi istrinya ya jangan, itu kata kitab. Jadi di kitab apa tadi Mang Hasan yang tata cara menoleh kanan kiri itu Mang Hasan? Di Raudhatul Thalibin.
Rodotul Thalibin ya. Iya, karyanya Imam Nawawi. Murni ini. Bukan sarah, tapi karya murni Imam Nawawi. Nawawi Itu Al-Bantani atau Nawawi? Bukan, Palestina. Oh, Imam Nawawi. di bab Itu apa? ada Nanti kitabnya kan tebal, nanti bab dibuka satu-satu lama. Kitabus Shalah, Kitabus Shalah bab azan jilid pertama. Oh, ya. Ada di jilid pertama. Dan semuanya ada 8 jilid kalau nggak salah. Ya. Juga di kitab ini ada nih, di kitab yang memang di Aji Ustadz ya, Syarul Salikin, karangan Abdul Somad Al-Falibani Palembang. Bahasa Melayu kuno, bahasa Arab kuno. Saya pernah baca itu di situ nggak salah kemarin saya juga ada itu juga tentang tata azan di kitab itu, di kitab Syarul Salikin tentang azan. Sirah Salihin ya? Bab Salikin ya. Bab azan. Oh, bab azan. Pokoknya tentang azan dah. Saya pernah baca, baru kemarin saya baca, apalagi saya di materi. Baru kemarin. Al-Sunnah Palembani ya? Al-Sunnah Palembani. Dulu kan Ustaz kalau malam minggu ya di masjid. Nur Yakin kan suka ngaji ya, Salikin ya, untuk bapak ya. Nah, saya juga diajarin kakek dulu Mang Tony. Jadi dia bilang kalau belok kanan, noleh kanan. Kalau belok kepala ke kiri gitu. Tadi itu disalikin. Ini kan bahasa Melayu kuno, bahasanya. Gak susah juga ini bahasanya. Karena bahasa Melayu kuno nih. Ya. Berarti orang Palembang dulu masuk Melayu ya. Kayak Mang Rizal berarti orang Melayu. Palembang ya. Makanya dia pergi ke Bogor karena harus Melayu. Melayu itu lari. Melayu bahasa Jawa Iya, Melayu lari. Kalau masalahnya kata Ustaz, Al-Sobat ini ini pernah jadi Imam Masjid Haram nggak salah. Ya. Nah jadi Imam Masjid Haram. Luar biasa. Saya senang sekali ini nih kalian menjawabnya itu dengan ini referensi kitab gitu. Itu menyenangkan. Ada lagi? Berarti kita masih ada PR yang Mang Hasan carikan dasar apakah benar orang yang azan itu lehernya akan lebih panjang atau gimana tadi ya? Karena kita hati-hati loh itu. Ngomong panjang itu hati-hati. Karena ada bandingannya. Panjang tangan sama tangannya panjang. Panjang leher atau lehernya panjang. Berbeda itu. Nah. Jadi kalau orang sering memberikan ke orang lain mungkin tangannya panjang. Jangan panjang tangan. Kalau panjang tangan suka mencuri. Beda lagi. Kalau panjang mata? Panjang mata suka jelalatan mungkin. Tapi kalau leher gimana caranya? Mungkin. Nah, ini ketemu Mang, alhamdulillah ketemu nih. Menghubungkan humor itu kepada hal-hal yang sosial gitu. Misalnya panjang lehernya panjang apa? Nah, ini ketemu alhamdulillah. Nah, ini di sarahnya kitab Azkar. Apa namanya ya? Namanya tuh Al-Futuhatur Rabbaniyah Alal Azkarin Nawawiyah. Ini ada di juz 2, di jilid 2, halaman 51. Kalau cetakan kitabnya toh Mang. Ya, kan makanya Darul Kutub Ilmiah, Darul Kutub Ilmiah. Di sini walun nasi anakon itu paling panjangnya leher manusia itu ini majazan. Ada para imam itu ada yang menafsiri majaz ini bukan hakiki, bukan letterlek, lehernya panjang nanti kayak jerapah nanti di fikih.
kan seperti itu. Bayangan kita kan seperti jerapah. Tapi ini di sini ada yang lihadzal majaz wa qila ma'na al-qurbu minallahi ta'ala. Jadi maknanya itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dekat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan lehernya yang panjang tapi hanya bahasa majaz, bahasa kiasan saja. Jadi karena kalau bahasa ininya mah penyambung lidah lah kasarnya. Penyambung lidahnya. Kan penyambung lidah untuk orang-orang azan itu kan sebenarnya istimewa. Punya kedudukan tersendiri. Gitu. Jadi intinya atwalun nasi anakon itu panjang lehernya itu bukan sebenarnya tapi majaz, kiasan saja. Jadi karena saking dekatnya dengan Allah, jadi seolah-olah lehernya itu panjang. Ini ada keterangannya di kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, syarah dari kitab Al-Azkar Imam Nawawi yang dulu kita haji sama Mbah Yai Ahmad Zaini Dahlan. Sebenarnya banyak sih tapi intinya di situ, intinya dekat dengan rahmat Allah gitu aja. Intinya di situ. Ini berbagai macam pendapat para ulama, para imam-imam hadis. Tapi intinya anakun nasi atwalun nasi anakon itu dekat dengan rahmat Allah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Hasan. Saya jadi ingat Mang Hasan. Itu di Jawa kalau orang berenang itu kalau bilang wah, lehernya panjang sekali itu artinya nafasnya panjang. Panjang lehernya. Saya baru tahu kalau ada sanepo atau perubahasa, wah panjang lehernya itu adalah orang yang dekat rahmat kepada Allah Ta'ala. Ya nanti saya ingat-ingat lah. Nanti kalau ada orang yang panjang lehernya itu wah lehermu panjang juga ya. Itu, iya. Itu lehernya jenjang kan biasanya ya sebutannya kalau salah satu, nah ini wanita lagi tapi ya. Salah satu ciri-ciri wanita cantik itu kalau di Jawa itu dicandro, dipuji-puji dengan lehernya panjang. Ya, gitulah. Jadi nanti kalau cari istri lehernya yang panjang ya, karena itu dekat sama Allah. Ada lagi? Belum.